Apa yang menjadi pemikiran dasar pandangan saya pribadi terhadap siswa saya di sekolah sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, sebagai guru saya meyakini beberapa hal. Yang pertama, pengajaran klasikal lebih baik karena mampu menjangkau semua anak dalam satu waktu. Kemudian pemikiran saya juga terkait pengajaran itu sama dengan pendidikan. Yang ketiga, pemberian tugas secara seragam itu memberikan pemikiran bahwa saya sudah berlaku adil kepada siswa dengan memberikan tugas secara seragam. Kemudian saya juga sering memberikan sanksi kepada anak-anak yang nilainya rendah, tidak mengerjakan PR, bahkan beberapa sanksi lebih ke kekerasan secara verbal. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran pribadi saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro melalui modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Konsep-konsep Ki Hajar Dewantoro memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran Underwis itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu dan berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan anak atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan itu. Dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak kita sebagai benih. Misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya bahwa padi tidak mungkin berbuah menjadi jagung atau tanaman lain yang lebih baik. Tetapi kita hanya mengopeni, memberikan perawatan terbaik sehingga nanti menjadi padi yang subur, yang mampu memberikan manfaat bagi si petani. Nah, sebagai pendidik kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak tinggal di pegunungan tentu akan berbeda dengan yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami peserta didik pada pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21 yang 4C, kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut dengan asas trikon. Di antaranya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya
ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya sejarah dalam melakukan perubahan. Konvensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan itu. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Pendidikan yang utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara bertujuan bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Budi pekerti, watak, ataupun karakter merupakan hasil bersatunya gerakan pemikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan gerak, menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat Anda terapkan agar pembelajaran di sekolah lebih baik, sehingga kegiatan pemikiran saya pribadi dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir itu sudah lengkap, komplit dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak secara optimal. Yang kedua, saya memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas sebagai bentuk aksi nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang penghambaan guru kepada murid. Ketiga, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Ketika kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam pembelajaran, tentu ini akan menjadi hal yang menyenangkan, mengasihkan bagi anak. Keempat, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 kepada anak didik saya. Yang kelima, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus juga bisa memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral, semangat,
kepada anak-anak didik saya untuk belajar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment.